Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pecinta tematik, gimana kabar kalian hari ini? Setelah hampir seminggu ini kita belajar, semoga kalian gak bosan ya. Jumpa lagi bersama Miss Wina di Guru SD Channel, tempatnya belajar online. Baiklah murid-murid cerdas, seperti biasa hari ini kita akan membahas tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sudah sampai di pembelajaran 5-6. Dengan tujuan materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat ringkasan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, siswa mampu membuat diagram daur hidup dan jenis hewan yang berbeda. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat, menjelaskan upaya untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana murid-murid cerdas? Nah, sekarang kita langsung saja ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang coba kalian semua lihat 3 gambar yang ada di layar monitor kalian. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Dan hewan-hewan tersebut mengalami proses perkembangbiakan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, proses tersebut yang dinamakan daur hidup. Hewan sebagai komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan, dan setiap hewan memiliki tahapan tersendiri dalam perkembangbiakan dan hak. Murid-murid cerdas, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, dan ada pula yang mengalami perubahan bentuk. Nah, contohnya hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk adalah, dilihat di sebelah kiri, itu adalah contoh ayam, hewan ayam. Dan di sebelah kanan adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk, yaitu kupu-kupu. Hewan mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya yang disebut dengan mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya adalah katak dan kupu-kupu. Baik, yang akan kita bahas sekarang adalah, coba kalian lihat pada layar monitor kalian, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau yang disebut juga dengan larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah lagi menjadi pupa atau yang disebut juga dengan kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Lalu, setelah beberapa lama, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu tadi adalah metamorfosis kupu-kupu, yaitu metamorfosis sempurna. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada tahap perkembangannya. Contohnya saja kita ambil kecoa dan belalang. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda atau yang disebut juga dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit tersebut yang dinamakan dengan ekdisis. Murid-murid cerdas, hewan seperti katak, kupu-kupu, kecoa, dan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Lantas, hewan lain yang daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk merupakan hewan tidak bermetamorfosis. Contohnya saja seperti ikan dan kadal. Kita akan bahas mulai dari daur hidup ikan. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas,
lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi lagi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Dan yang kedua, selanjutnya kita bahas daur hidup kadal. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring berjalannya dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Murid-murid cerdas, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Sekarang coba kalian amati kedua ekosistem tersebut. Kedua ekosistem tersebut terlihat berbeda, bukan? Pada gambar pertama, komponen biotik meliputi hewan, sapi, capung, burung, katak, kura-kura, dan ikan. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi air, tanah, kondisi iklim yang lembab, dan cahaya matahari. Lantas, apakah ekosistem dapat berubah dari masa ke masa? Biar kita tahu, ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan dan penurunan jumlah. Contohnya saja, saat musim hujan, wilayah perkebunan akan mendapatkan air hujan lebih banyak daripada saat musim kemarau. Tanaman akan tumbuh dengan baik, tikus-tikus tanah juga akan mendapat banyak makanan dari biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan tikus tanah akan mengakibatkan peningkatan populasi ular tanah. Karena ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah itu tadi. Sedangkan pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu saja berkurang. Tumbuhan tumbuh dengan lambat, makanan yang dihasilkan pun lebih sedikit. Keadaan ini akan membuat penurunan populasi tikus tanah karena berkurangnya makanan di kebun tersebut. Akibat lainnya juga akan berkurang populasi ular tanah karena berkurangnya sumber makanan dari kebun tersebut pada musim itu. Murid-murid cerdas, tahukah kalian perubahan ekosistem dapat berubah secara alami maupun kegiatan manusia? Perubahan musim merupakan contoh perubahan alami. Lantas, apa perubahan alami lainnya? Nah, seperti gunung meletus, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Tapi, kegiatan manusia juga bisa menjadi penyebab perubahan ekosistem. Manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan sawah dan lahan perkebunan. Selanjutnya, kegiatan manusia berupa pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Dan masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah kegiatan ekosistem. Kita lanjut ke IPS. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan sudah dilaksanakan sejak dulu. Para pahlawan berjuang mempertahankan persatuan Indonesia dari berbagai ancaman. Bahkan, ancaman tersebut terhadap persatuan juga terjadi sampai sekarang. Nah, contohnya apa saja nih? Yang pertama, agresi. Agresi ini terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecahkan persatuan Indonesia. Agresi yang dilakukan oleh Belanda itu terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Yang kedua adalah pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuannya ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah perpecahan. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap
Ya seperti mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang nih, seperti penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Nah, terus yang terakhir adalah korupsi. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi dapat juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, ancaman apa saja yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan? Itulah itu tadi ancaman-ancamannya. Selanjutnya, bagaimana nih cara pencegahan atau penyelesaiannya terhadap peristiwa tersebut? Nah, ada beberapa, yaitu para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Lalu penumpasan terhadap para pemberontakannya. Terus penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa meningkatkan toleransi antar sesama warga, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, terima kasih karena sudah mau menyimak video pembelajaran dari Miss Wina. Baiklah, itu saja pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, sampai lupa nih. Jangan lupa ya, kerjakan tugas hari ini adalah halaman 28 bagian Ayo Berlatih, hanya nomor 1 dan 2. Dilanjutkan dengan halaman 34 hanya soal nomor 2. Jangan lupa ditulis di kertas lembar, lalu di staples, ditaruh di buku paketnya masing-masing sesuai dengan halamannya. Baiklah, Miss Wina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.